Kalau misalkan Anda dengar atau dengar kata diet, yang ada di pikiran Anda itu apa? Silakan, silakan teman-teman chat. Kalau misalkan Anda dengar kata diet, yang ada di pikiran itu apa? Diet, diet, diet. Apa yang ada di pikiran Anda? Silakan chat. Kuyus. Wow. Makaci. Kuyus. Mengurangi makan. Asupan, pola makan. Jaga pola makan, menahan makan. Mengurangi makan, mengatur pola makan. Thank you teman-teman sekalian. Sebagian dari teman-teman betul. Diet itu adalah bicara tentang mengatur apa yang kita konsumsi. Asupan nutrisinya, berat badannya, tujuannya satu, sehat. Ya, jadi diet itu tidak selamanya selalu berhubungan dengan turunin berat badan gitu. Orang yang kurus perlu diet nggak? Silakan jawab. Orang yang kurus perlu diet nggak? Perlu. Ya, kalau tujuannya itu adalah mengatur pola makan dan untuk sehat, jelas orang yang kurus tetap perlu diet. Orang yang berat badannya ideal perlu nggak diet? Perlu. Orang yang overweight perlu nggak diet? Perlu. Karena diet itu selalu berhubungan dengan mengatur gizi, mengatur asupan nutrisi. Gimana nih orang kurus biar bisa naikin berat badan? Ya harus diet. Gimana nih orang yang berat badannya ideal bisa tetap mempertahankan? Ya harus diet. Jadi diet itu adalah aktivitas harian, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, peduli akan apa yang kita konsumsi, peduli sama asupan nutrisi, teman-teman. Ya, jadi tidak selamanya tentang penurunan berat badan. Cuman memang masalah umum sekarang di seluruh dunia adalah obesitas. Ya, daripada orang yang kurus jadi mau naikin berat badan dan bandingkan dengan orang yang gemuk mau turunin berat badan, masalahnya gedenya itu adalah di obesitas. Yang mau turunin berat badan itu lebih banyak. Obesitas itu bisa disebut sebagai salah satu penyakit loh, teman-teman. Ya, masalah kesehatan itu obesitas. Anda lihat di Indonesia naik sampai 20,8%. Ya, dan ini fakta. Sedikitnya 2,8 juta orang dewasa meninggal setiap tahun. Gara-gara apa? Obesitas. Meninggalnya itu bukan karena obesitasnya, tapi efek dari obesitas itu. Apa kalau kita obesitas? Apa yang terjadi? Satu, peningkatan resiko 13 jenis kanker. Ini potensinya 13 jenis kanker. Kemudian ada 23% yang kena serangan jantung, sakit jantung. Ya. Yang 44% itu menderita diabetes. Jadi kebanyakan itu kena ke diabetes karena kan makan terus kan, makan terus. Jadi akhirnya makanan itu berubah jadi gula karena tidak ada aktivitas, gula itu jadi lemak. Akhirnya jadi makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk. Dan diabetes akhirnya ya karena insulin udah nggak bisa bekerja. Pankreas nggak bisa bekerja lagi dan lain-lain sebagainya. Jadi resiko penyakitnya itu banyak banget kalau misalkan Anda obesitas. Kita tahu bahwa detak jantung itu nggak pernah berhenti kan. Nggak ada istirahat gitu. Gue capek nih, istirahat deh. Istirahat sama dengan meninggal kan. Nah, sedangkan badan itu semakin berat. Apa yang terjadi? Beban kerja jantung semakin berat. Ya. Jadi kalau Anda obesitas, Anda nggak terlalu peduli dengan kesehatan Anda. Jantung Anda itu pompanya lebih capek. Dan Anda nafasnya juga gimana? Anda jalan dikit capek. Coba seluruh obesitas lari. Pasti nggak sanggup. Kenapa? Jantungnya itu pompanya makin berat. And that's not good, teman-teman. Ya, sangat tidak baik. Lutut juga. Ya, Anda jalan kaki mau gimana? Itu berat banget. 1 dari 5 anak usia SD dan 1 dari 7 remaja di Indonesia mengalami obesitas. Semuanya gara-gara apa? Pola makan dan kurangnya olahraga. Orang tua jangan dengan alasan
sayang anak, Anda kasih makanan yang enak-enak, yang manis-manis terus dicekokin tanpa kasih tahu tanpa Anda memberikan nutrisi-nutrisi. Hati-hati teman-teman ya, kalau anak-anak Anda punya kebiasaan ngemil terus ya, makanan-makanan ringan, itu kalau udah jadi kebiasaan bahaya teman-teman. Ya, saya sampai sekarang itu nggak pernah kasih anak saya minuman bersoda dari kecil. Ya sesekali lah icip-icip, tapi nggak biasakan. Apa yang terjadi? Nggak pernah minta, gue pengen minuman bersoda. Nggak pernah. Bapaknya aja yang punya keinginan minuman bersoda. Tapi sekarang udah kurang banget saya teman-teman. Karena sadar akan kesehatan. Ya, bayangkan teman-teman ya, kalau kita asal makan nggak peduli, ya bentuknya jadi seperti ini. Jadi semuanya berawal dari mulut. Anda tinggal pilih ya, mau mulut jadi sumber sehat atau mulut jadi sumber sakit. Nah, ini semuanya bergantung apakah Anda sadar atau tidak, teman-teman. Oke, kita lihat video yang satu ini dari Aderai. Sehat itu memang tidak menarik selagi masih kita miliki. Menjadi begitu menarik baru pada saat dia pergi dari kita. Nah, sekarang berbicara ilmu ekonomi. Orang kan tahu kalau kita seandainya misalnya nggak mau rugi. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Oh iya. Mencari sehat pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Oh iya. Nah, kenapa nggak diterapin yang namanya kecerdasan kita akan keuangan itu disinkronize dengan kecerdasan kita akan kesehatan. Tapi problemnya orang adalah kecerdasan akan kesehatan dan keuangannya nggak sinkron. Ya, betul banget ya apa yang dikatakan oleh Aderai kan. Hukum ekonomi kan, kalau barang banyak ya murah, kalau barang langka jadi mahal. Ya sama. Kalau sehatnya masih ada, ya, Anda masih punya kesehatan itu, maka merawatnya itu murah dan mudah. Tapi kalau misalkan kesehatan itu udah pergi dari kita, merawatnya itu jadi susah dan mahal. Oke, bersyukur teman-teman hari ini masih bisa ikut Zoom. Ya, ini tanda-tanda teman-teman masih punya kesehatan itu. Semoga ya. Nah, sekarang pengen punya berat badan ideal dan sehat itu seperti apa? Perhatikan 3 hal ini. Oke, sebentar. 60% itu pengaruhnya di pola makan. Makanya kita harus menjaga keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Ya, 30%-nya itu ternyata olahraga. Jadi banyak orang berpikir bahwa wah kalau mau punya berat badan ideal harus olahraga dibanyakin. Tidak. Oke, semuanya berawal dari mulut. Anda kalau misalkan ya, Anda punya ambisi pengen six pack. Anda olahraga terus, sit up terus tiap hari. Tapi nggak jaga makan. Percaya sama saya, sampai dunia kiamat pun perut Anda itu tetap membulat, teman-teman. Nggak akan pernah bisa six pack. Ya, kalau Anda nggak jaga makan. Ya, nggak jaga mulut Anda gitu loh. Ya, jadi olahraga itu akan efektif kalau Anda menjaga pola makan yang benar. 10%-nya itu istirahat. Fungsinya itu adalah untuk pemulihan, recovery. Tapi ingat teman-teman, Anda jangan pikir 10%. Wah, cuma 10% ya. 10% ini sifatnya mutlak. Ya, 10% ini sifatnya mutlak. Karena kalau misalkan Anda olahraga, tapi Anda nggak cukup tidur, apa yang terjadi? Otot tidak cukup waktu untuk pulih dan berkembang. Percuma, nggak akan terbentuk. Anda pernah bergadang kan? Nonton misalkan sampai wah, dini hari gitu ya, jam jam 4 gitu baru tidur, apa yang terjadi? Kalau Anda punya kebiasaan, wah jam 8 udah bangun atau jam 7 udah bangun. Itu sepanjang hari itu rasanya nggak enak, betul nggak? Itu gara-gara nggak tidur. Pengaruhnya 10% memang, tapi dahsyat ya. Jaga pola makan juga percuma karena kenapa? Efek karena nggak tidur cukup, lelah, stres, fungsi metabolismenya turun, sistem kekebalan tubuhnya juga drop, gampang sakit. Percuma semuanya gara-gara kita tidak istirahat yang cukup. Nah, disarankan kan 7 sampai 8 jam sehari. Ya, kita saksikan apa yang kata orang ya pakar tentang bahaya kurang istirahat itu kayak apa. Kurang tidur itu bahaya yang paling signifikan tuh apa sih? Rasa lelah, coach. Rasa lelah. Nah, rasa lelah ini kan bisa berdampak pada kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kemampuan kita berpikir secara kritis maupun secara kreatif. Itu kena dampak. Terus secara emotion
kita sumbunya jadi pendek, Betul, betul. cepat marah, cepat panik, cepat frustrasi. Jadi as a whole performance kita itu kena dampak. Oke, sebentar ya. Saya kok kurang serak ya. Di tempat saya tuh kok kecil banget suaranya. Tempat Anda aman ya? Sebentar. Saya kasih sekali lagi. Apa akibatnya ketika kamu begadang dan kurang tidur? Ketika kamu begadang kurang tidur, akibat yang pertama adalah tubuhmu tidak memiliki waktu untuk recovery yang cukup. Yang terjadi adalah jantung ini nggak sempat diganti sel-selnya, kulit nggak sempat diganti sel-selnya, otak tidak memiliki waktu recovery, penumpukan kelelahan, hati nggak sempat bekerja. Yang terjadi kalau kamu terus-terusin, gagal jantung. Ya, ya, 10% memang, tapi efeknya mengerikan. Oke. Nah, sekarang cara gak naik berat badan gimana? Cara jaga berat badan itu nggak naik ya. Jadi Anda udah punya berat badan ideal nih. Gimana caranya? Ya pastikan kalori ya makanan yang Anda konsumsi itu kan semuanya ada kalorinya ya, energinya ya. Itu masuk ke dalam tubuh itu tidak melebihi kalori yang keluar dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kalau misalkan Anda udah punya berat badan bagus, oke, ideal, Anda mau mempertahankan itu, sesekali makan banyak nggak apa-apa. Misalkan Anda diundang pesta gitu ya, wah hari ini saya makan bakar-bakaran, ayam goreng, ada cake dan wah pizza gitu ya, enak banget gitu loh. Anda nggak usah khawatir. Kalau hanya terjadi sekali, itu nggak akan bikin Anda langsung besoknya itu naik berat badannya nggak, nanti akan normal kembali. Yang bahaya itu kalau Anda terus-terusan punya kebiasaan kayak gitu, makanya pasti akan obesitas. Jadi kalori yang masuk itu jangan sampai lewatin kalori yang keluar gitu ya. Maka Anda akan tetap terjaga berat badannya. Nah, ini komposisi makanan pada umumnya ya, yang kita sebut sebagai makronutrien ya. Lemak, karbohidrat, protein itu adalah makronutrien. Kalau mikro itu kayak vitamin, mineral itu mikro yang kecil ya. Jadi 50%-nya itu karbo, lemak 30%, protein itu 20%. Komposisi ini bisa berubah tergantung goal Anda apa. Seperti contoh saya, ya, karena saya punya goal untuk naikin massa otot, protein saya itu high protein, low karbo. Dan ini bisa disesuaikan ya berdasarkan kebutuhan. Karbohidrat fungsinya apa? Sumber energi. Kalau lemak itu cadangan energi ya untuk mendukung penyerapan vitamin lah ya seperti fungsi sel dan hormon lah dan sebagainya. Kalau protein itu untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh ya, termasuk salah satu yang penting itu adalah apa? Otot. Oke, fungsi enzim, fungsi hormon ya, itu semuanya di protein. Nah, kalau kita bicara soal karbohidrat apa aja? Ya ini, teman-teman. Nasi, roti, pasta, kentang, sereal, mie, ya itu semuanya adalah karbohidrat. Oke. Oat, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian itu juga namanya karbohidrat. Cuman serat ya. Jadi serat itu termasuk karbohidrat. Cuma bedanya serat itu tidak bisa dicerna oleh tubuh sehingga fungsi utamanya itu berbeda. Dia itu lebih ke kesehatan pencernaan. Jadi biar usus Anda itu sehat, maka Anda perlu mengkonsumsi yang namanya serat. Salah satunya contohnya psyllium husk. Ya, ini serat yang nggak larut oleh air ya. Nah, dia masuk ke dalam pencernaan dalam tubuh, dia akan mengubah menjadi gel. Dan dia akan efeknya itu adalah bikin kita itu lebih kenyang. Jadi makannya jadi nggak rakus. Nah itu salah satu fungsi dari serat. Ya. Kemudian lemak sehat. Itu alpukat, kacang almond, oke, susu, ikan salmon, omega 3 itu juga termasuk lemak sehat. Daging sapi, daging kambing itu lemak sehat. Lemak yang nggak sehat seperti apa? Yang goreng-gorengan, ya. Kemudian snack yang kita konsumsi, eh, pizza. Nah, itu ada lemak yang tidak sehat. Ice cream itu juga termasuk lemak yang tidak sehat seperti itu. Bukan tidak boleh makan, boleh, tapi jangan Anda mayoritasnya makan yang kayak gitu. Nanti kita akan tunjukkan berikutnya. Protein. Ini penting banget teman-teman ya, protein. Jadi ada daging ayam, dada diutamakan, ikan, telur. Wah, kalau udah bicara soal telur ya ini juaranya gitu loh ya. Saya hampir tiap hari itu pasti
makan telur, mau diapain aja saya suka ya. Kacang almond juga termasuk ya, ada proteinnya. Biji-bijian, tahu, tempe, kayak gitu. Nah, kebutuhan protein untuk orang dengan aktivitas yang ringan sampai ke sedang itu adalah 0,8 sampai 1 gram protein per kilogram berat badan. Simpelnya 1 gram aja deh ya. Jadi contoh kalau misalkan Anda berat badannya 50 kilo, maka Anda butuh konsumsi 50 gram protein per hari. Kalau Anda 70 kilo, maka Anda butuh konsumsi 70 gram protein per hari. Seperti itu ya. Dan protein itu ada dua, hewani dan nabati. Jadi bisa tahu ya kalau misalkan kita ini vegetarian, ya kita fokusnya mengkonsumsi dapat protein itu dari yang nabati kayak gini. Dan hati-hati dengan makanan yang mengandung gula. Kenapa? Kita saksikan video ini. Sebenarnya berapa sih batas konsumsi harian gula yang boleh kita konsumsi ini setiap harinya? Ya, ini pertanyaan yang penting sekali. American Heart Association menyarankan setiap orang sangat membatasi konsumsi gula. Ya. Dan seorang wanita paling banyak 6 sendok teh, seorang pria tidak boleh melebihi 9 sendok teh atau 1 sendok teh kira-kira 4 gram. Jadi atau wanita 25 gram dan pria 35 gram. Dan itu setara dengan 150 kalori dan 100 kalori. Tapi kalau kita pikir lagi, setiap hari seorang ibu memasak. Dia masak ini ada sedikit gula kan. Nanti masak ini ada sedikit gula kan. Kita duduk di restoran, mungkin kita duduk di kafe ada sedikit gula kan. Kita makan roti ada sedikit gula kan. Dan semua itu sudah ada. Jadi, kesimpulan adalah kita tidak usah makan gula lagi. Kita tidak perlu makan gula. Semua makanan akan jadi gula. Makan ayam jadi gula nanti. Makan ikan nanti jadi gula. Makan daging gulanya juga banyak karena kalori besar. Ya, kita makan karbo pasti langsung jadi gula dalam seberapa jam. Kita minum apa saja, minum kopi, ada kopi hitam. Itu ada karbon juga jadi gula. Hanya air putih yang 0 kalori, 0 kalori. Semua yang berkalori jadi gula. Jadi kalau kita tambah-tambah gula, terjadi glucose spikes. Tambah-tambah gula, terjadi sugar rush atau sugar peak. Dan itu menyebabkan insulin resisten. Insulin resisten menimbulkan semua radang dan penyakit. Diabetes keluar, jerawatan keluar, rambut rontok, autoimun muncul, kegemukan, kena stroke, kena jantung, dan kemudian kena macam-macam penyakit-penyakit reaksi radang, sendi sakit dan sebagainya. Kulit menjadi ruam-ruam, jadi bercak-bercak dan sebagainya. Jadi lebih baik tidak usah lagi cari gula. Makanan sehari-hari sudah jadi gula. Oke, batasnya di 6 sendok teh ya dok. Itu sedikit sekali. Sedangkan saya biasanya bikin jelly, di kemasannya ada tertulis tambahkan gula sebanyak 200 gram atau 1 gelas belimbing. Banyak sekali. Nah itu apa yang terjadi kalau kita langsung makan tuh jelinya? Jadi terkena si sugar rush itu tadi ya dok? Oke, baik. Nah, oke ya, udah tahu ya penjelasannya ya. Jadi gula itu, aduh, bahaya sebenarnya ya. Nah, kita lihat lagi kandungan gula di minuman favorit kita. Ini minuman-minuman favoritmu dan kandungan gulanya. Kita tahu lah ya ini mereknya apa. Sebagai perbandingan, 100 gram nasi putih hanya mengandung 0,1 gram gula. Bukan nasi, tapi minuman yang tinggi dalam kandungan gula adalah faktor utama kelebihan gula dan penyebab penyakit seperti obesitas dan diabetes. Nah, minuman-minuman seperti, saya dulu itu seneng banget loh minuman-minuman kaleng seperti itu ya. Jadi kalau ke Indomaret atau apa gitu, saya selalu beli itu kaleng-kaleng semuanya. Jadi biar ada persiapan di rumah ya, taruh di kulkas semuanya. Pak Suprato juga saya ingat dulu waktu beliau masih gemuk ya. Kalau ke rumah dia itu nggak ada minuman-minuman manis gitu loh. Ya, watermelon atau apalah. Wih, enak banget kalau ke tempat dia minum minuman manis ya. Nah,
Sekarang udah nggak ada ya. Sebenarnya bisa. Ada tips teman-teman kalau kepingin minum minuman yang seperti itu. Nah, tips aman biar makan atau minum yang manis tanpa merasa bersalah. Ya, kita coba dengar apa yang dikatakan oleh Dokter Tirta ya. Pemanis buatan. Siapa yang sukanya minum soda yang manis-manis buatan? Lu tahu bahaya apa? Sebenarnya minum sekali-sekali nggak apa-apa. Patokannya kalau lu mau minum soda-soda seperti itu yang mengandung gula banyak banget, itu artinya kalorinya banyak. Kalau kamu kalorinya banyak, kamu harus imbangi dengan, tonton video sebelumnya dengan kalori out yang banyak, yaitu dengan olahraga. Misal lu pernah lihat pesepeda di tengah jalan dia endurance 500 kilo, di tengah jalan dia minum Coca-Cola atau minum Pepsi. Itu tujuannya buat apa? Energi, karena dia mengandung aspartam yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau kalian minum cola-cola tersebut, tapi tidak olahraga sama sekali, itu akan ngebuat timbunan gula di dalam tubuh kalian. Sehingga menyebabkan hiperglikemi dan bisa menjadi diabetes. Kalau minum kolanya itu dari kecil sampai dewasa, yang terjadi adalah obesitas dan resistensi insulin. Jadi teman-teman ya, minuman-minuman untuk olahraga kayak contoh saya sebut mereknya Pocari Sweat gitu ya. Itu memang ditujukan buat teman-teman yang olahraga gitu loh. Bukan kita yang nggak ngapa-ngapain, pengen deh minum ya. Anda nggak olahraga gitu loh. Minum gitu. Ya itu sama dengan minum gula yang banyak. Nah, kalau mereka lagi lari ya, itu mereka di tengah-tengah lari itu kan biasanya ya dikasih minum kan. Nah, mereka minum Pocari Sweat nggak apa-apa karena itu sumber energi. Gula yang masuk ke dalam tubuh mereka itu langsung diubah jadi energi, terbuang. Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi ini tips teman-teman kalau Anda pengen makan yang manis, minum yang manis, olahraga. Anda badminton, lari sana lari sini, smash, keringatan banget kan? Anda minum minuman berenergi, nggak apa-apa, itu terbuang semuanya, ya. Tapi hati-hatilah ya. Saya juga udah sangat kurangin teman-teman. Kalau pergi makan gitu ya, itu minum saya itu ya kalau nggak air mineral ya teh tawar, cuman dua itu. Jarang banget saya minum soda sekarang ya. Ada sesekali icip-icip gitu loh ya. Tapi sepanjang hari gitu ya, sepanjang dalam 1 bulan mungkin nggak sampai 2-3 kali ya saya minum yang manis-manis atau makan yang manis-manis. Padahal saya seneng banget ya. Seperti contoh cake lah, ice cream lah. Wah itu nyawa saya teman-teman. Tapi karena sadar ini tidak baik untuk efek jangka panjang, saya sudah sangat mengurangi itu. Nah, sekarang gimana caranya turun berat badan? Karena ini menjadi problem banyak orang ya. Pengen turun berat badan, gimana caranya? 2 kata, defisit kalori. Artinya, yang kita makan kalorinya ya, makanan itu harus lebih sedikit daripada kalori yang out. Makanya defisit kalori. Berapa banyak? Kalau kita bisa defisit 500 sampai 1000 kalori per hari konsisten, maka dalam 1 minggu akan turun 0,5 sampai 1 kilogram. Ini yang normal teman-teman, yang masih dalam tahap wajar. Kalau dalam 1 minggu Anda mau turun sampai 2-3 kilo itu sudah tidak begitu normal. Ya, jadi yang sangat dianjurkan, yang paling dianjurkan itu adalah 1 kilo, 1 minggu turun 1 kilo. Ingat ini ya teman-teman ya, Anda memorize 1000 kalori per hari defisitnya, maka 1 minggu turun 1 kilo. Cara hitungnya gimana? Simple. Anda harus tahu apa yang namanya BMR. BMR itu adalah basal metabolic rate. Simpelnya adalah kalori yang akan keluar di saat Anda lagi nggak ngapa-ngapain. Anda lagi bengong, tidur, Anda diam kayak patung, itu juga kalori keluar. Kenapa? Karena bernafas itu butuh kalori. Menjaga suhu tubuh itu butuh kalori. Ya, apalagi sirkulasi darah, jantung berdenyut itu butuh kalori. Jadi BMR itu adalah kalori yang out untuk memastikan organ tubuh kita itu tetap berjalan walaupun Anda tidak sedang beraktivitas. Anda lagi tidur, istirahat total, tetap ada yang namanya kalori yang keluar. Nah, rata-rata BMR untuk orang dewasa, untuk pria itu BMR-nya itu sekitar 1600 sampai 1800. Ya tergantung usia, tinggi dan berat juga. Wanita itu berkisar 1400 sampai 1600. Jadi
Kondisi di mana Anda lagi istirahat full, nggak gerak, lagi santai, inilah kalori yang akan keluar dari tubuh Anda. Ya, cara hitungnya gimana? Ada rumusnya. Tapi biar gampang teman-teman, Anda tinggal save aja sekarang. Anda cek nanti di Google kalkulator BMR. Ya, K ya, pakai huruf K. Bahasa Indonesia, kalkulator BMR. Nanti ada beberapa. Kita udah cek. Yang paling simple dan enak itu adalah yang dari ini. Ya, Great Eastern. Nah, nanti Anda tinggal klik. Ini contoh ya, saya kasih lihat teman-teman sekalian. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi Anda nanti tinggal masukin tinggi Anda berapa? 173. Berat badannya 75. Umur saya 44. Nah, ini laki atau perempuan penting ya teman-teman ya. Karena beda nanti resultnya. Setelah itu ada activity level. Ya. Kalau ini aja Anda dapat BMR. Berarti BMR saya dalam kondisi saya lagi istirahat itu adalah 1619. Nah, saya kan aktivitas tuh. Saya gerak, saya jalan, saya olahraga. Nah, nanti ini ada. Kalau Anda tipe yang tidak ada olahraga sama sekali atau sedikit olahraga, kira-kira hanya 1 jam saja per minggu, nah nanti Anda klik di sini. Kalau misalkan Anda perkiraan, oh saya like activity, olahraga saya itu berkisar 1 sampai 3 jam per minggu. Nah, Anda klik di sini. Nanti totalnya itu bisa berbeda. Ya. Nah, saya sudah kasih apa namanya? Studi kasus. Kita lihat sama-sama. Teman-teman hafal ya. Sorry, capture aja nih. BMR, kalkulator kebutuhan kalori. Cari yang nih, Great Eastern. Nanti Anda bisa cek sendiri. Nah, ini ada seorang laki-laki umurnya 30 tahun. Tingginya 175. Berat badannya 90 kilo. Ini overweight dia. Tapi karena dia udah sadar, dan dia mau merubah kehidupannya, dia aktivitas. Mulai nge-gym. Rata-rata per minggu itu sekitar 3 sampai 5 jam. Sehingga kalau hitung BMR-nya itu adalah 1800, totalnya ini, total kalori yang dibakar per hari. Itu artinya BMR ditambah aktivitas harian. Ya, 2800. Entah dia lagi ngepel lah, cuci baju lah, itu kan gerak. Dia jalan kaki lah, bersepeda lah, dia pergi nge-gym lah, olahraga 1 jam mungkin, olahraga mungkin 30 menit. Itu semuanya adalah daily activity. Jadi total kalori yang keluar adalah BMR ditambah dengan aktivitas harian. Ya, biar Anda nggak usah pusing, Anda tinggal masukkan aja di sini teman-teman. Nanti akan keluar total kalori yang keluar. Nah, jadi kalau pria ini mau turun 1 kilo per minggu, maka jumlah kalori yang boleh dikonsumsi berapa? Betul kan? Tadi kita udah lihat kan rumusnya untuk bisa turun 1 kilo harus defisit berapa kalori? Silakan chat saya. Harus defisit berapa kalori agar dalam 1 minggu itu turun 1 kilo? Silakan chat saya. Masih ingat nggak? Harus berapa kalori? 500 sampai 1000? 1000 ya. Kalau 500 itu turun setengah kilo. 1000 kalori, betul ya. Harus defisit 1000 kalori. Berarti total kalori yang dibakar 2867 dikurangin 1000. Ini namanya defisit. Jadi kalori yang masuk ke dalam tubuhnya ini 1800 lebih kecil daripada kalori yang keluar. Jadi dia per hari maksimal boleh makan sampai maksimalnya 1867 kalori. Tinggal dia bikin meal plan-nya untuk 1867 kalori. Cara cari meal plan gimana? Gampang. Search di Google. Ada yang lebih canggih dari Google, ChatGPT. Anda tanya dengan detail saja. Ya, saya ajarin ya teman-teman ya. Kalau Anda tanya ke ChatGPT, Anda tulis tuh, saya pria, umur 30 tahun, tingginya 175, berat badannya 90. Oke, total kalori keluar saya, nggak usah. Anda langsung tulis, tolong buatkan meal plan buat saya dalam 1 minggu dengan per hari
itu maksimal 1867 kalori. Dan makanannya adalah Indonesian food, boleh Chinese food, boleh juga Western food. Nah, kira-kira gitu kalau Anda tanya ke ChatGPT. Nanti akan keluar tuh meal plan-nya. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalkan Anda punya dokter, nutritionist, silakan Anda tanya. Bisa. Tapi kalau misalkan Anda nggak ada, nah salah satunya caranya Anda bisa tanya ke ChatGPT, tapi kasih yang detail. Oke? Nah, ini contoh meal plan buat dia. 1867 kalori. Sarapan dia 500 kalori tuh. Apa aja? Bubur ayam. Bubur ayam itu lebih kurang 300 kalori. Ya bersama topping-toppingnya lah ya. Ada telur rebus 70 kalori. Pisang 130 kalori. Makan siangnya apa? 600 kalori. Nasi merah, ayam bakar, tumis sayur campur, tempe goreng. Snacknya sempat lagi apel ya. Yogurt rendah lemak. Makan malamnya sup ikan, gado-gado, dan kerupuk. Kayak gini. Nah, Anda lihat kan, ternyata diet itu tidak susah-susah amat teman-teman sekalian. Asalkan Anda mengerti, tapi ribet ya harus hitung-hitung kalori ya. Ya, kalau Anda mau sehat. Ya, kita harus tahu apa yang kita konsumsi, nggak bisa asal-asalan teman-teman sekalian. Ya, ayam bakar misalkan, ya itu 150 gram. Kita harus tahu caranya gimana. Search, search di Google bisa, search di ChatGPT bisa. Ya, Anda tinggal atur aja apa yang Anda perlu konsumsi. Nanti Anda sudah makin lama makin ngerti. Oke. Nah, ingat ini teman-teman, bahwa kalori itu tidak sama dengan nutrisi loh. Anda pikir kalau kalori tinggi, nutrisi bagus, tinggi. Ingat ya, semua makanan itu ada kalori. Anda lihat nonton video ini aja deh ya, biar saya nggak usah double jelaskan. Anda nonton video ini, cermati dengan baik-baik ya. Ini ada makanan di sebelah kiri, ya. Ini ada makanan di sebelah kanan. Kita saksikan. Ini semua adalah 1500 kalori dan ini juga sama, semua ini adalah 1500 kalori. Kalau jumlah kalori ini di bawah kebutuhan kalorimu per hari, mau kamu konsumsi yang ini atau yang ini, dua-duanya akan membuat berat badan kamu turun karena kamu berada dalam defisit kalori. Tapi pola makan yang sehat tidak hanya bisa berpatokan dengan kalori, karena ini berbeda banget secara makro dan mikronutrisi dibandingkan ini. Yang ini tinggi dalam kandungan protein, tinggi dalam serat, mengandung lemak yang baik, dan semua vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Sedangkan yang ini tinggi dalam kandungan gula, rendah dalam protein, rendah dalam serat, dan rendah dalam kandungan vitamin dan mineral. Sebenarnya cara paling simpel untuk menjaga pola makan yang sehat bukan dengan cara melarang makanan yang tertentu, tapi dengan konsumsi sekitar 70-80% real food seperti ini, lalu isikan sekitar 20-30% dengan minuman atau makanan yang kamu suka tapi tidak sehat. Karena begitu banyak orang mulai diet dengan cara yang sangat strict sehingga mereka menyerah setelah beberapa minggu atau bulan, tapi dengan konsep seperti ini kamu bisa menjalankan pola makan yang sehat dalam jangka waktu yang panjang tanpa menyiksa. Ya, jadi ingat teman-teman ya, Anda bisa tetap turun berat badan dengan makan asal-asalan, yang penting tidak melebihi kalori yang sudah Anda targetkan. Tapi nggak sehat, itu aja. Ya, makanya dibilang bahwa pastikan 70-80% makan makanan bergizi. Nah, snack-snack itu ya 20-30% gitu. Boleh minum minuman yang enak, cake, es krim boleh, tapi jaga porsinya. Kayak gitu ya, biar Anda sehat. Ini semua adalah Nah, ini adalah aktivitas Fit Circle saya, teman-teman sekalian. Saya sampai detik ini terus jalankan yang namanya intermittent fasting dan ini udah lebih dari 2 tahun. Nah, puasa saya itu adalah 18 jam. Itu dari jam 7 malam sampai besoknya jam 1 siang puasa. Ya. Saat puasa saya hanya minum air putih, teh tawar, ataupun kopi boleh, kopi pahit gitu ya. Kopi hitam tanpa gula sama sekali. Tapi kebanyakan saya ya pasti minum air putih lah ya. Jadi benar-benar nol kalori. Nah, kemudian saya mulai makan itu 6 jam. Ya, saya dikasih jendela makan itu 6 jam. Jadi jam 1 siang sampai jam 7 malam saya boleh makan. Dan latihan beban tiap pagi 5 hari dalam 1 minggu. Jadi break 2 hari. Jadi ini latihannya itu tanpa makan. Pak, bisa lemas nggak? Enggak. Justru ini bagus. Nah, kemudian total kalori yang dibakar itu per hari 2.200 kalau saya.
Sedangkan goal saya saat ini adalah targetnya naikin massa otot. Nah, sudah konsultasi teman-teman, untuk naikin massa otot, maka makan saya itu harus melebihi kalori yang keluar, 2.600. Tapi dengan porsi yang benar, yaitu high protein, low carbo, dan less sugar. Yang nggak tiap hari juga ini bisa 2.600 ya, karena kan kadang kala saya juga nggak tahu nih hari ini berapa. Pokoknya saya utamakan proteinnya banyak, itu dia. Daging, dada, ayam, kadang tadi saya makannya daging sapi, tadi malam barusan saya makan eh, ayam ya, ayam setengah potong, setengah ekor saya makan. Nah, karena saya butuh serat, saya konsumsi juga gado-gado. Itu bisa ya. Less sugar udah pastilah ya. Saya udah banyak banget skip skip minuman-minuman dan makanan yang manis. Bisa aja seminggu atau 2 minggu sekali ya. Saya baru makan makanan yang saya suka gitu loh ya. Cheating day. Tapi karena hanya sekali, 2 kali itu aman ya. Tidak mengganggu goal saya seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan setiap hari ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk berat badan ideal ya. Bagi Anda yang kurus dan mau naikin berat badan, yang pertama, makanlah di atas total kalori yang keluar per hari. Ya, karena Anda mau naikin berat badan. Tapi ingat, jangan asal-asal makan. Walaupun Anda lebih bebas. Wah, saya mau gemuk nih, makan aja. Perhatikan nutrisi juga, terutama protein. Ya, kemudian latihan beban sangat dianjurkan. Anda latihan beban. Ya, karena untuk otot dan istirahat yang cukup. Itu yang perlu Anda lakukan. Ya, untuk mempertahankan berat badan, makan jangan lewat total kalori yang keluar per hari. Perhatikan nutrisi, terutama protein, latihan beban, dan istirahat yang cukup. Nah, mau turun berat badan, tadi udah dijelaskan ya, defisit kalori 1.000 per hari untuk 1 kilo dalam 1 minggu. Oke, perbanyak protein, low carbo, less sugar. Ini kami sangat menyarankan. Latihan beban juga penting teman-teman, dan istirahat yang cukup. Kenapa sih kok latihan beban, latihan beban, latihan beban? Bukan untuk nanti badan Anda berotot, six pack, itu bonus teman-teman. Ya, sampai sekarang saya juga nggak six pack karena bukan goal saya. Ya, tapi goal saya itu apa? Biar otot itu tetap ada sampai saya tua. Kenapa? Kita nonton apa yang dikatakan Ade Rai. Orang mikir ibaratnya, enggak, gue nggak mau berotot. Poinnya bukan masalah perlu berotot atau tidak. Otot nggak dilatih, tulangnya lemah. Tulangnya lemah, maka lemaknya tinggi. Saya sejak umur 14 tahun, dari dulu sampai sekarang, saya otot tiap hari saya latih. Tiap hari saya latih santai aja, latihannya mau 5 menit, mau 10 menit, mau cuma pusap-pusap aja di wastafel, nggak ada masalah. Otot dikencangkan, tulangnya kuat. Tulangnya kuat, gerak saya normal, metabolisme saya normal, akhirnya lemak saya rendah. Pertanyaannya adalah, apakah saya punya masalah dengan tekanan darah? Ya jadi nggak ada. Punya masalah dengan gula darah? Jadi nggak ada. Punya masalah dengan berbagai hal, yang ini akhirnya harus ketergantungan sama obat. Ada masalah gak saya? Saya nggak ada. Nah jadi poin saya adalah kenapa saya bisa terjadi penghambatan penuaan sehingga jadi bentuknya berbeda dengan orang 52 tahun yang lain, hanya karena saya menjaga si ototnya saya kencangkan, maka tulang saya jadi tetap kuat. Maka apa yang terjadi? Lemak saya jadi rendah. Kalau lemaknya rendah berarti organnya berarti tetap sehat, cairannya berarti seimbang. Makanya kenapa bentuknya saya dalam 20 tahun terakhir bentuknya sama, hanya gara-gara saya menjaga keseimbangan ini. Ngerti ya teman-teman ya? Itu kenapa kita sangat menyarankan selalu latihan beban, latihan beban, latihan beban. Satu lagi, kenapa latihan beban itu penting? Starting at age 40, if we don't do something about it, we start to lose up to 1% of our muscle a year. That's not the bad part. The bad part is we're losing our strength, 2 to 4%. We're losing our power. And here are the crazy, wild statistics. Age 50 to 60, 11% of the people age 50 to 60 have sarcopenia. That means they don't have enough muscle. Starting at age 65, 50% of women are going to break a hip, break a bone. 50% of them are going to die from it within the next year. This is all preventable stuff. Doesn't have. Ya, ingat ya, setiap tahun massa otot menyusut 1%. Kalau Anda nggak melatih, hari tuanya nanti bisa seperti apa? Nggak kuat. Makanya saya bilang teman-teman sekalian, ayo olahraga. Nggak harus tempat gym teman-teman, di rumah aja bisa.
Bukan kardio aja loh teman-teman ya, angkat beban, latihan beban. Oke, Anda push up lah, Anda ada apa yang bisa diangkat di rumah, angkat aja teman-teman, biar otot terlatih. Oke, nah nanti kita akan bahas lah di lain waktu. Oke, nah sekarang gini, kalau kita udah jaga semuanya, emang masih perlu yang namanya suplemen? Seperti contoh meal replacement, fiber, tetap butuh teman-teman. Kenapa? Yang pertama, kita bicara dan kemudahan. Kita belum tentu ya, kalau saya ya, eh, karena saking sibuknya teman-teman, seringkali saya hampir telat makan karena udah jam buka buka puasa, saya nggak sempat makan. Apa yang saya lakukan? Saya konsumsi meal replacement, praktis, mudah. Anda lagi perjalanan nih, biar nggak melewati waktu makan, konsumsi. Karena meal replacement itu dirancang sebagai pengganti makan bagi Anda yang diet. Misalkan yang tadi ya, Anda ada sarapan, makan siang, makan malam, skip aja salah satu, gantikan dengan ini, meal replacement. Seperti itu. Karena meal replacement itu dirancang dengan nutrisi gizi yang udah sangat pas banget untuk sekali kita makan ya. Yang kedua, kenapa kita perlu tetap mengkonsumsi suplemen seperti meal replacement dan fiber? Karena kalori dan nutrisi yang sudah terukur. Ya. Jadi meal replacement itu kan sebenarnya sudah diformulasi untuk menyediakan jumlah kalori, protein, lemak yang sudah terukur. Jadi konsistensi itu yang dibutuhkan. Ini udah pasti kalau kita minum Genomil 22 gram protein. Udah pasti kalsiumnya 371 gram. Udah pasti di dalamnya itu ada vitamin D. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalori dan nutrisi yang sudah terukur. Itu poin yang kedua keunggulannya. Ya, yang ketiga, konsumsi meal replacement yang punya protein tinggi. Ini bagus banget buat pertumbuhan otot. Ya. Dan yang keempat, rendah gula. Meal replacement yang rendah gula itu keren banget teman-teman. Banyak loh beberapa meal replacement itu dia tuh gulanya itu di atas 7%, ada yang belasan malahan ya. Yang ini keren banget. Kemudian sama seperti saya juga mungkin Anda punya pengalaman, belum tentu dalam satu hari Anda sempat minum serat, makan buah, Anda ke skip ya. Nah, dengan adanya minuman fiber, kita bisa minum. Walaupun nggak perlu tiap hari. Ya, minum serat. Wah, setidaknya saya hari ini ada minum serat dari suplemen. Jadi tetap aja, ya walaupun kita udah menjaga pola makan yang benar, meal replacement dan fiber itu sebagai tambahan yang sangat bagus mendukung Anda biar punya berat badan ideal. Kita nggak ngajarin ya, Anda makan aja bebas, yang penting konsumsi meal replacement, konsumsi fiber, Anda pasti punya berat badan ideal. It's bullshit. Enggak. Pola makan yang tepat itu harus diatur. Olahraga harus tetap dilakukan, istirahat yang cukup harus. Tapi ditambah dengan meal replacement dan fiber, itu menjadi sempurna. Nah, kami teman-teman dari Fit Circle punya produk sendiri yang namanya Genomil. Ini adalah meal replacement dengan inovatif, dengan formulasi berdasarkan DNA orang Indonesia. Anda lihat poin nomor 4 ya, bebas laktosa. Jadi meal replacement kita itu bebas laktosa. Kenapa ini penting? Karena 98% lebih orang Indonesia itu punya profil DNA intoleransi terhadap laktosa. Jadi nggak bisa minum susu sapi, bisa bisa diare, ada yang bisa asam lambung, sesak nafas seperti saya ya, kayak burn chest di sini ya, kayak nggak enak gitu loh. Ya kalau saya minum dari tahunnya dari mana? Kalau saya minum kopi susu gitu ya, itu kebanyakan pasti seperti ini. Wah, berarti saya itu laktos intoleran. Nah, kabar baiknya Genomil itu dirancang dengan bebas laktos. Ini keren banget. Tinggi protein 22 gram loh teman-teman. Sekali konsumsi itu 22 gram. Ini sudah mendekati eh, vitamin atau suplemen untuk orang-orang yang olahraga. Whey protein itu di atas 24%. 24 gram. Ini 22 gram. Makanya cocok banget buat teman-teman sekalian yang workout. Saya setelah pagi kan selalu paginya itu saya olahraga ya sampai jam 10, kadang jam 11. Olahraga saya juga nggak lama teman-teman, paling 30 sampai 40 menit.
ya. Setelah itu dalam 1 jam udah saya tinggal seduh Genomil untuk minum dulu, ya. Baru setelah itu 1 jam atau 30 menit kemudian saya makan makanan yang lain, ya. Tujuannya apa? Nutrisi yang konsisten. Hmm, Ini Genomil, ya. Saya 1 hari konsumsi 1, seperti itu. Tapi tanpa mengurangi makanan ya. Karena kenapa? Karena target kalori saya per hari itu 2.600. Karena tujuan utamanya itu apa? Gain muscle. Jadi protein sangat penting buat saya dan ini Genomil sangat-sangat membantu. Selain itu juga tinggi kalsium, jadi bagus buat tulang. Tinggi vitamin D-nya juga dan vegan friendly. Ini kerennya Genomil. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita punya Nobeli. Jadi dua ini pasangan yang bagus banget buat teman-teman sekalian yang mau punya berat badan ideal. Nobel ini nggak saya konsumsi tiap hari, ya. Tujuan Nobel apa? Karena ini serat. Jadi untuk pencernaan dan untuk pengelolaan berat badan. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu mengandung yang namanya psyllium khas, ya, yang dia memberikan efek rasa kenyang. Kenapa? Karena psyllium khas masuk ke dalam tubuh, dia membentuk gel, bikin kenyang lebih lama dan menekan nafsu makan. Kemudian Nobel kita itu juga mengandung ekstrak daun lotus. Jadi ini bagus untuk membantu menghambat penyerapan lemak. Dan ada probiotik, prebiotik, bagus buat pencernaan yang sehat. Bagi Anda yang susah buang air besar, Anda minum Nobeli, ya, biar buang air besarnya itu lancar. Itu punya banyak pengalaman beberapa ya, yang sudah 3 hari nggak BAB, 1 minggu nggak BAB, konsumsi ini langsung BAB besoknya. Nah dia nggak bikin perut itu melilit, aduh sakit banget, itu nggak, ya, smooth ya. Nobeli itu smooth. Jadi bikin BAB-nya lancar dan hasil BAB-nya itu juga nggak hancur-hancur kayak gitu, masih bagus gitu ya. Anda lihat sendiri deh ya. Ini kalau saya jelaskan tentang kan nggak enak ya. Tapi itu kira-kira. Nobeli saya konsumsi itu saat yang pertama, saya sadar hari ini saya kurang minum serat nih. Nggak makan buah nih, saya minum Nobeli. Atau saya tahu hari ini saya bakal makan banyak gitu. 1 jam sebelum makan saya minum Nobeli. Atau 1 jam sesudah makan saya minum Nobeli. Tapi biasanya saya minumnya itu malam hari teman-teman. Kenapa? Biar besok paginya itu dia buang. Saya udah tahu ya jamnya itu seperti apa. Makannya malam, besok pagi sekitar jam 7, jam 8 kebanyakan dia sudah buang. Kayak gitu ya. Jadi dua produk ini sangat membantu saya selama ini teman-teman menjalankan gaya hidup yang menyenangkan buat saya. Udah nggak kepikiran teman-teman, bagi kami itu, bagi saya pribadi menjalankan gaya hidup seperti ini udah sangat enak banget ya. Diet tapi nggak merasa diet karena udah jadi kebiasaan. Karena goal saya adalah apa? Nanti waktu saya tua, saya masih tetap bisa beraktivitas dengan sangat baik karena otot saya masih bagus. Karena mulai dilatih dari sekarang. Gaya hidup saya benar, cara makan saya usahakan sebenar-benarnya. Kayak gitu. Ya. Nah, masalah komitmen dan konsistensi ini kebanyakan orang terjadi. Anda tahulah apa yang saya katakan itu, oh benar Pak, benar Pak, benar Pak. Tapi masalahnya untuk melakukannya susah. Makanya kami mau mengundang Anda untuk gabung bareng-bareng di Fit Circle. Karena ini adalah komunitas. Kalau kita rame-rame punya tujuan yang sama, itu bisa saling menguatkan. Ya, di sini kita diskusi tentang pola makan, tentang berat badan, olahraga di rumah itu bisa bisa seperti apa, panduan suplemen seperti apa. Kita bahas bareng-bareng di sini, teman-teman. Kita sesekali ngadakan training seperti ini. Kemudian nanti kita akan undang dokter juga untuk bicara. Ya, kedepannya nanti juga kita bisa bikin aktivitas olahraga bareng. Kita juga punya channel di Telegram. Anda yang sudah bergabung di Fit Circle, Anda boleh masuk di sana. Tiap hari itu ada aja konten-konten singkat yang tadi saya putar-putar itu, bisa nonton. Sehingga itu sebagai pengingat buat teman-teman sekalian. Nah, karena teman-teman Anda juga ada di Fit Circle dan mereka juga punya gaya hidup seperti ini, Anda pasti akan termotivasi untuk melakukannya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, eh, Fit Circle itu adalah milik dari perusahaan yang bernama Movinit. Di Movinit ini visi kita itu adalah mau membantu nanti kita semuanya di hari tua sehat dan kaya.
Seperti apa kayanya nanti? 15 menit ke depan nanti saya akan mengundang salah satu pendiri dari perusahaan untuk memberikan gambaran ke teman-teman sekalian bagaimana caranya Anda sudah bisa sehat seperti ini, Anda juga bisa kaya. Tapi sebelumnya, saya mau membuka tanya jawab buat teman-teman sekalian. Dan Pak Edo, mungkin ada hal yang tadi saya eh, jelaskan, ada yang mungkin Pak Edo mau lengkapi, mungkin tentang genomil. Silakan Pak. Nah, ngomong-ngomong ya, teman-teman yang hadir ini yang baru bergabung, Pak Edo adalah salah satu pendiri perusahaan ini juga, teman-teman sekalian. Ya, beliau tahu banyak tentang genomil karena beliaulah yang bersama dengan tim para ahli gizi yang mendevelop produk meal replacement keren kita namanya genomil. Kalau ada tambahan Pak Edo, silakan ya Pak. Baik, sambil menunggu pertanyaan, sebenarnya Bro Sadra udah lengkap banget jelasin genomil ya. Dan intinya kami menciptakan genomil itu memang berdasarkan dari data DNA orang Indonesia. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang eh, seorang dokter atau dokter ahli gizi, saya tekankan bahwa genomil ini bukan personalized supplement, bukan. Ya, belum sampai ke personalized supplement. Kalau personalized itu benar-benar dicocokin ke DNA masing-masing dari Anda, ya. Itu jangan salah paham. Tapi kenapa kok kita desain berdasarkan DNA orang Indonesia? Karena banyak banget makanan-makanan yang sebenarnya gini, kecocokan antara DNA dan makanan yang kita makan itu ada ilmunya, namanya nutrigenomik ya. Dan juga ada nutrigenetik. Kecocokan dari makanan ini bisa diproses oleh tubuh kita atau tidak. Itu bolak-baliknya di sana. Antara nutrigenomik dan nutrigenetik. Saya nggak akan jelaskan di situ. Nah, ilmu pengetahuan modern sekarang itu sudah mempelajari bagaimana caranya kita bisa efektif memilih makanan kita. Dan tiap orang itu punya metabolisme tubuh yang berbeda satu dengan yang lain ya. Buktinya kayak contohnya misalkan ada orang yang makan nasi goreng jam 12 malam, badannya masih oke-oke aja. Ada yang kita sudah jaga-jaga, makanannya udah dikit, gendutnya cepet banget. Nah, itu semuanya sudah diteliti based on DNA. Kebetulan 3 tahun terakhir ini adalah saya kebetulan berkecimpung di dunia tes DNA. Nah, pada saat itu eh, kami menstudi melihat bahwa memang kesulitan orang untuk terutama di diet adalah menyediakan makanan yang cukup gizi. Tadi udah dijelaskan Bro Sadra bahwa kebanyakan orang pengen turun nggak makan, akhirnya malnutrition. Dan banyak sekali kita sudah studi di market juga eh, meal replacement yang ya saya nggak tahu sengaja atau tidak memang tujuannya hanya untuk menambah mengganti ya sebagian kecil di sana ya jadi kandungan nutrisinya itu nggak full untuk satu piring nasi atau satu kali makan. Nah, makanya kami waktu itu memformulasi itu base dari dokter biomolekuler, dokter bioinformatik, ada dokter spesialis gizi klinis dan juga ahli nutrisi yang akhirnya muncul genomil ini. Jadi kami yakin bahwa dengan satu saset itu aja itu sudah benar-benar bisa menggantikan seluruh nutrisi untuk satu kali makan, baik dari makro nutrisi yang seimbang tapi juga mikronutrisi yang benar-benar diperlukan dan sesuai dengan sebagian besar statistik DNA orang Indonesia. Nah, itu yang menarik. Itu aja tambahan saya, Pak. Jadi better kalau ada pertanyaan teman-teman jangan jangan sungkan untuk bertanya aja. Yes, thank you Pak. Nah ini ada satu pertanyaan, kalau angkat beban itu berapa kilo dan berapa lama latihan per latihan? Kalau saya itu latihannya itu nggak lama teman-teman, 30 menit ya, paling lama juga 40 menit ya. Berapa kilo ya tergantung kemampuan kita. Ya, kita nggak tahu nih setiap orang itu kemampuannya gimana. Tapi yang penting jangan sampai ringan banget sehingga ototnya nggak terbentuk gitu loh. Jadi harus sedikit lebih berat, bikin Anda itu waktu angkat itu ada effortnya gitu loh. Nah kalau misalnya Anda angkat bebannya itu kayak gini, ya otot nggak bisa berkembang gitu loh. Jadi Anda harus
Seperti itu ya. Jadi ada beratnya. Itu yang membuat ototnya itu nanti pecah, rusak. Anda minum protein itu jadi lebih oke. Mulai dari push Patokannya, up dulu. Ya. Sadra, patokannya angkat beban itu, Hmm. beban seberatnya sehingga Anda hanya sanggup mengangkatnya dengan 6 sampai 12 kali. Ya. Jadi kalau misalnya Anda angkat beban itu bisa 13 kali, 14 kali berarti udah keringanan. Harus Ya. ditambah. Jadi Betul. antara 6 sampai 12. Tapi kalau misalnya bebannya itu Anda nggak sanggup angkat 6 kali, jadi 4 kali aja udah nggak kuat. Berarti itu Terlalu terlalu berat. berat. Ya. Hmm. Patokannya itu aja 6 sampai 12 kali. Tapi saya Di, nambahin juga dengan catatan sesuaikan dengan usia Anda ya, dan sesuaikan juga dengan apakah Anda punya kondisi fisik yang apa bahaya cedera atau pernah luka betul. dan sebagainya itu tolong diperhatikan juga. Ya. Di kalau Anda latihan di rumah yang pertama bisa lakukan adalah push up. Karena push up itu sebenarnya udah kena ke bicep, tricep sama dada sama chest. Anda mulai dari itu dulu ya. Anda lihat nanti di YouTube ya. Bisa latihan push up sehari bisa 50 kali tapi dibagi-bagi ya 10 istirahat lagi 10 istirahat lagi seperti itu. Itu Anda lakukan udah bagus banget ya. Kemudian angkat kursi misalkan bisa, angkat lemari bisa. Terus Empat jangan itu lupa ini squat, ya bongkok ya. Jadi jangan lupa latihan kaki ya. bener loh nanti ada orang yang angkat lemari loh dia. Wus. Oke. Angkat galon aqua Galon aqua. Tapi galon aqua itu berat ya teman-teman ya. Jadi Anda harus yang pastikan dulu. kosong maksudnya. Itu mah keringanan. Ya. Galon yang 19 kilo kiri, 19 kilo kanan itu bisa teman-teman untuk latihan di sini bahu. Jadi diangkat gini, tarik gini. Ya ini bagus buat shoulder. Banyak cara teman-teman, banyak cara. Apapun bisa diangkat. Yang penting otot dilatih. Oke. Nah ini ada pertanyaan buat Pak Edo. Malam Pak, produk ini produk lokal, nggak ada efek samping atau ketergantungan. How about the price? Oke, kalau the price nanti bisa cek para pengundang karena kita itu dari price wise ya itu boleh dibandingkan dengan meal replacement yang lain sebenarnya dari sisi kualitas dan kelengkapan dari apa yang ada di dalam isinya itu boleh saya katakan itu murah lah. Ya, Dan kemudian kalau produknya memang ini kami dengan bangga ini adalah produk dari anak bangsa. Jadi ya, kita formula sendiri ya dengan para ahli biomolekuler dan para dokter spesialis gizi di sini. Dan yang paling penting adalah dari database ya database ribuan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke eh, dari usia anak-anak sampai usia dewasa ya laki perempuan semuanya itu ya. seluruh Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku di sana. Jadi kita punya statistik base mana makanan yang memang paling cocok untuk orang Indonesia. Ya, produksinya produksi anak bangsa kalau di sini. Dan kalau dari sisi kualitinya, kita boleh katakan bahwa kita adalah medical grade formula kalau di sini. So don't worry about the efek samping. Kalau kita katakan efek samping nggak ada ya karena semuanya alami dari sisi ingredientnya. Jadi ibarat kata ya makan, kayak kita Ya, makan makanan sehat, tapi betul. dengan rasa yang enak dan praktis gitu loh. Itu sebenarnya ya sekali lagi ini fungsinya untuk mengganti ya. Ya, Ya, untuk pengganti. Ada yang nanya ke saya, Pak, saya tuh sensitif sekali. Apakah aman konsumsi Genomil? Sangat amat aman. Oh, Anda sakit mah nggak boleh terlambat makan gitu. Ini hmm, sama dengan kayak Anda makan biasa. ya, Kan kita lebih lembut kan? betul. Ini makanan ini teman-teman ya. Ini makanan sebenarnya. Bukan obat ya. Ya, bukan bukan nutrisi, bukan beda dengan misalkan suplemen untuk antioksidan, suplemen untuk apa ya? Untuk orang yang diabetes. Ini bukan. Ini makanan, makanan pengganti namanya. Ini kayak kayak ya bentuknya itu mirip kayak sereal, tapi sereal Ya, yang premium. betul. Proteinnya tinggi dan lain-lain gitu. Dan apakah bisa bikin ketergantungan nggak?
Nggak bisa, karena ya kalau Anda suka banget rasanya, mungkin Anda akan makan terus. Tapi jangan, karena kan Anda harus kontrol kalori juga sebenarnya. Nggak ada yang namanya ketergantungan kalau di sini. Dan ini ingat loh, gula kita itu cuma 1%. Nah itu yang 1 gram, itu yang Satu, paling saya suka. 1 gram. Dan itu Gulanya 1 gram, lemaknya 2%. Jadi hospital grade ya. Kata ya, Pak Edo waktu itu, dokter spesialis gizi itu berani rekomendasi ke pasien rumah sakit yang obesitas maupun diabetes ya. dan gulanya itu dari daun stevia, ya. Jadi bukan gula pasir kayak gitu loh nih teman-teman ya, dari daun stevia. Jadi dari Bepom Stevia memang. itu kayak lagunya Sheila on Seven ya. Iya betul, stevia. Stevia yang paling manis sih daripada Ratna atau Susi. Betul. Oh iya, Bapak pernah icip ya. Diana agak sedikit manis lah. Agak pahit itu. Siapa? 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 Nggak berani lah. Nanti gue Gak berani, ngomong salah jangan. pula. Pas ada yang Jangan. namanya Diana di sini, mohon maaf loh ya, yang nggak ada namanya. Ada nggak Ya namanya? agak pahit tuh Robby. Mudah-mudahan ya nggak ada yang namanya Robby di sini ya. Oke. Belum cek aku. Jadi nggak bikin ketergantungan udah pasti ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan ini ya. Saya wanita umur 50, tinggi badan 150, berat badan 50, setiap 2 kali seminggu melakukan treadmill 20 menit dan angkat barbel 2 kilo, masing-masing 1 kilo. Senin Kamis saya puasa, apakah yang sudah saya lakukan cukup untuk berat badan ideal? Bagaimana saya tahu masa otot saya cukup? Oh, dari sisi Treadmill, olahraga lumayan ya. Cuman pola eh, makannya nggak tahu. tapi oh ya, angkat barbel 2 kilo itu masing-masing di 1 kilo gitu ya. Dua, 20 menit. Senin. Tadi berat badannya berapa, Sadra? Berat badan 50, umur 50, tinggi Tinggi? 150. Ya itu sebenarnya nggak berat-berat banget ya. 1 kilo sih sebenarnya nggak berat-berat banget. Bisa ditambahkan sebenarnya. Eh, Ibu bisa coba, Mungkin dia cuman overweight sekitar 3 kilo doang ya. bisa jadi. Eh, Ibu bisa lakukan ini, maksudnya push up, penting Salto. juga. Jangan satu dong. Jangan. Itu berat banget. Kayang aja, kayang. Gila. Katamu gitu. Kalau Saya, kalau kita nggak mau latihan beban di usia tua gimana? oh iya ya betul juga. Kemarin ya saya bilang ya. Saya langsung kebayang ibu salto loh. Janganlah. Aduh, kacau, kacau. Pola makan sih, Saya pikir, saya pikir. saya pikir kalau 150 dengan eh, berat badan 50 cukup oke ya. Eh, dari penampilan cukup oke, tinggal komposisinya. Nah, komposisinya itu kita perlu tahu lagi berapa otot, massa otot, dan berapa komposisi lemaknya. Nah, kadang-kadang orang kurus, orang yang sudah kelihatan kurus, kayak saya dulu waktu eh, diet itu kan pinginnya naik berat badan. Nah, karena saya merasa badan saya terlalu kurus untuk tinggi 175 cm. Maksudnya kurang berisi gitu loh. Jadi kebanyakan teman ngomong kamu agak isi dikit lah. Tapi isi saya nggak mau yang perutnya gede. Akhirnya saya pakai timbangan body composition. Nah, ketahuan masalahnya. Fat saya itu 24% dan visceral fat saya 17. Itu tinggi sekali. Jadi teman-teman di sini ketika hanya ngukur tinggi badan dan berat badan, ya itu nggak cukup. Sebenarnya kalau bagus kalau kita bisa lihat komposisi yang lebih detail lagi, lemaknya berapa persen. Kalau wanita kayaknya nggak boleh terlalu turun malah lemaknya. Ya, jadi eh, jangan jangan kayak cowok. Cowok 16% itu bagus gitu ya. Kalau cewek jangan gitu loh. Kalau cewek itu kalau bisa 22% itu oke lah gitu lemak. Ya, ibu bisa cek ya kadar massa ototnya itu apakah udah oke atau tidak. Itu ini kalau misalkan ada tempat gym itu ada biasanya timbangan untuk mengecek semuanya ya, visceral fatnya, persentase Body dari composition ya. ya body compositionnya. Nanti di sana bisa kelihatan tuh muscle ototnya itu berapa persen dibanding dengan lemak ya. Secara percentage dari ototnya itu harus lebih tinggi daripada lemak seperti itu.
Pola makan juga ya penting banget. Di sini nggak kelihatan pola makannya seperti apa. Eh, yang paling penting itu tadi ya saya bilang ya, protein harus diupayakan. Kalau karbo mah kita di Indonesia udah kaya akan karbo, apapun karbo gitu ya. Low karbo aja, proteinnya dinaikin kayak gitu. Oke, udah 24:01. Nanti teman-teman kalau bergabung di Fit Circle, kita bisa ngobrol lebih banyak ya dengan banyak sekali para praktisi yang gigih seperti Pak Suprato. Tadi Siap. rencananya itu Pak Suprato mulai dulu loh ya, kok saya ya, saya lupa Hah? loh. Enggak, udah bener kan aku bilang kamu. Oh gitu ya, saya Nggak lupa. jadi, Nah, saya malu. baik teman-teman, sekarang gimana caranya lewat Fit Circle kita juga bisa loh teman-teman dapat income. Dan income-nya itu nggak main-main. Seperti apa? Nah, kita dengarkan salah satu pendiri perusahaan Mr. Suprato Cuaca. Oke, jadi kita kan temanya itu kan pensiun ya. Kita pengen pensiun. Nah, kalau namanya pensiun ya udah pasti nggak kerja lagi kan. Berarti kita punya waktu. Nah, kalau kita terapkan Fit Circle, berarti kita sehat. Nah, bagaimana dengan uang? Kalau kita pensiun punya waktu, sehat, tapi nggak punya uang, nggak enak juga ya. Jadi gimana caranya kita punya uang? Ya, artinya pensiun sehat dan kaya. Ya, makanya kita perlu berbisnis. Nah, sebenarnya kami pengen ya mengundang teman-teman untuk dapat informasi yang lebih lengkap di acara OBT atau Online Business Talk yang diadakan Senin nanti jam 19.30 di Zoom. Jadi teman-teman bisa mendapatkan meeting ID ya Zoom-nya ini dari teman-teman yang mengundang Anda untuk acara Zoom malam hari ini ya. Jadi Anda dapatkan Zoom ya dari Online Business Talk hari Senin 19.30 karena informasinya lebih lengkap di sana. Nah, malam hari ini saya hanya kasih preview, gambaran besarnya aja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini adalah garis hidup manusia pada umumnya. 20 tahun kita sekolah sampai perguruan tinggi, lalu kemudian kita kerja selama 40 tahun ya, kerja sebagai pegawai, profesional, atau bangun bisnis sendiri. Dan biasanya di usia 60 kita sudah masuk pensiun. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau pilih pensiun kaya atau miskin? Pasti kaya dong ya. Tapi kalau kaya sakit mau nggak? Nggak menarik ya. Miskin sehat juga kurang menarik. Boro-boro ya amit-amit miskin sakit. Ini menderita banget. Nah kita semua pengennya pensiunnya kaya dan juga sehat. Nah satu hal teman-teman. Kalau kita pengen pensiunnya kaya dan sehat. Ini tidak akan terjadi secara kebetulan. Terjadi secara alami. Nggak akan. Tapi pensiun kaya dan sehat ini harus kita rencanakan dan kita ciptakan. Makanya kita perlu menciptakan pensiun sehat dan kaya itu. Nah, sekarang gini Bapak Ibu teman-teman. Seandainya di usia Anda sekarang, saya nggak tahu umur Anda berapa. Mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 ya. Saya nggak tahu lah usia Anda berapa. Tapi di usia Anda saat ini bagaimana jika ya kalau di slide ini umur 27 ya, tapi ini bisa umur Anda berapapun. Di usia Anda, berapapun usia Anda saat ini, bagaimana kalau Anda diberikan sebuah bisnis yang kalau Anda kerjakan selama 3 tahun, Anda bisa pensiun dengan penghasilan minimal 100 juta per bulan. Dan ini dijamin asalkan Anda kerjakan sesuai ketentuan. Kira-kira menarik nggak teman-teman? 3 tahun kerja, pensiun dengan income minimal 100 juta per bulan dan dijamin. Saya yakin ini menarik. Ya, kok bisa? Karena kita mempunyai sebuah bisnis yang disebut turnkey bisnis. Turnkey, putar kunci. Jadi bisnis ini sepraktis memutar kunci mobil. Jadi tinggal masuk, putar, tinggal jalan. Praktis, Bapak Ibu, teman-teman. Karena kita tidak perlu stok barang, riset pasar, urus izin, sewa kantor, gudang, rekrut pegawai, dan sebagainya. Otomatis modal untuk jalankan bisnis ini juga terjangkau, bisa kerjakan di mana aja, dan bidang yang kita masuki itu tren sepanjang masa. Dan yang paling menarik, di mentoring hingga sukses.
Nah, kenapa kami berani menjamin 3 tahun Anda kerjakan sesuai ketentuan, Anda pensiun dengan income 100 juta per bulan? Karena ada mentoring dari orang-orang yang sudah berhasil. Dan kami sudah punya metode yang sudah terbukti. Saya masih ingat lebih dari 20 tahun yang lalu, saya kerjakan usaha seperti ini dibimbing oleh Pak Edo, ya, Pak Edward Sarjono yang tadi. Beliau guru saya, dan saya dibimbing waktu itu hanya 2 tahun, teman-teman. Saya ingat hanya 2 tahun setelah itu saya pensiun. Ya, dan di sini 3 tahun. Ya. Nah, bagaimana konsepnya, teman-teman? Cara kerjanya seperti apa? Ini adalah gabungan kekuatan dari 5 platform, yaitu e-commerce, dropship, affiliate, networking, dan franchise. Menarik ya? 5 platform yang paling populer saat ini digabung jadi satu. Dan yang menarik, teman-teman, kita masuk di industri yang tren sepanjang masa. Artinya industri yang selalu naik dari tahun ke tahun, omsetnya nggak pernah turun. Yaitu apa? Industri apa? Industri makanan kesehatan, produk diet, dan perawatan kecantikan. Kesehatan dan kecantikan. Ini omset tahun 2022 aja 90 triliun rupiah per hari. 1 triliun aja gede loh Bapak Ibu, 1.000 miliar. Ini 90 triliun. Dan dalam satu hari, omsetnya nggak pernah turun. Ini tahun 22. Tahun 23, 24 itu akan naik terus. Karena ini tren industri yang pasarnya gede banget. Jadi kalau kami ingin mengajak Anda 3 tahun pensiun dengan income 100 juta per bulan, pasti industri yang harus dimasukin ini adalah industri yang memang besar banget. Ya, kita nggak mungkin dapat ikan tuna kalau mancing di sungai, betul nggak Bapak Ibu? Harus di samudra yang luas. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman pengen punya income 100 juta per bulan dalam waktu hanya 3 tahun, itu sangat masuk akal kalau Anda jalankan industri kesehatan dan kecantikan. Dan di Indonesia itu omsetnya juga triliunan. Anda bisa cek produk kesehatan, apalagi produk diet, apalagi produk kecantikan. Anda lihat aja klinik kecantikan dari tahun ke tahun naik terus. Ya, oke. Nah, bagaimana caranya Anda masuk ke industri kesehatan dan kecantikan? Pertama, kalau Anda jadi pakar kesehatan, tapi Anda perlu luangkan waktu kuliah minimal 5 tahun, apalagi ambil spesialis, itu bisa 7 tahun, 8 tahun. Habisin waktu, kita nggak bahas di sini. Cara kedua adalah Anda membangun pabrik atau mendirikan klinik kecantikan. Tapi modalnya gede banget kan? Apalagi buka pabrik, bisa miliaran, ratusan miliar, klinik dan sebagainya. Kita nggak bahas di sini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Anda bisa memulai usaha ini dengan modal yang terjangkau. Kenapa? Karena kita kolaborasi, kerjasama Bapak Ibu. Zaman sekarang nggak ada lagi yang, ayo bangun sendiri, buka pabrik sendiri, buka klinik sendiri. Nggak zamannya lagi seperti itu. Ya, kita berkolaborasi. Nah, Anda akan dihubungkan oleh calon tim bisnis Anda. Calon tim bisnis ini adalah teman-teman yang mengundang Anda ke Fit Circle ini. Mereka adalah calon tim bisnis Anda. Mereka punya informasi akses ke 2 perusahaan, yaitu supply dan support. Nanti Anda bisa tanya mereka lebih lanjut. Info-infonya dan sebagainya. Yang intinya teman-teman, kita nggak usah ribet lagi karena urusan ribet-ribet seperti produk, izin, gudang, IT, admin, dan sebagainya sudah dihandle oleh perusahaan yang namanya perusahaan supply. Jadi sudah ada produk berkualitas yang tadi sudah disinggung sebenarnya ya oleh Sadrak, yaitu Genomil dan Mufinid. Ada lagi beberapa produk lain. Nah, tugas kita teman-teman bekerja sama dengan tim bisnis adalah membangun jalur distribusi. Bagaimana produk ini sampai ke konsumen? Kita yang bangun jalur distribusinya, membangun 2 tim, tim 1 dan tim 2. Gimana caranya? Nggak usah khawatir karena ada perusahaan support yang sudah menyiapkan komunitas, pelatihan, mentoring, dan strategi bisnis. Jadi kita tinggal jalan aja, benar-benar kayak turnkey, ya, memutar kunci tinggal jalan saja, teman-teman. Nah, bagaimana cara memulainya? Ada 3 paket yang disiapkan, paket bisnis ya, yaitu paket silver 2 jutaan, gold 5 jutaan, dan platinum 9 jutaan. Ini teman-teman, Anda membeli produk berkualitas yang tadi sudah disinggung, Genomil dan Movini, dan Nobeli. Jadi Anda beli produk bukan setor duit nggak dapat apa-apa. Ibaratnya teman-teman, ini nggak ada risikonya. Anda bergabung aja, beli paket bisnis, mau yang silver, yang gold, platinum, sudah dibayar dengan produk yang berkualitas. Apa bedanya silver, gold, dan platinum? Bedanya di income-nya yang namanya network income. Ya, kalau di silver 6%, gold
8%. Dan kalau di platinum itu 10%. Dan potensinya bisa mencapai 50 juta rupiah per hari. Atau 1,5 miliar per bulan. Jadi income-nya gede banget ya. Makanya kita rekomendasikan kalau uang nggak jadi masalah, Anda ambil paket bisnis yang platinum. Tapi kalau misalnya Anda uangnya masih belum ada, misalnya hanya cukup untuk silver, boleh nggak? Boleh. Karena bisa di-upgrade kapanpun dengan belanja selisihnya. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi kita katakan bahwa proyek ini adalah Anda kerjakan dalam waktu 3 tahun, Anda pensiun dengan minimal, ya minimal, paling sedikit penghasilan 100 juta per bulan. Kok bisa seperti itu? Nah, ini hitungannya teman-teman. Bagaimana pensiun 100 juta per bulan dalam waktu 3 tahun? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kita punya 5 lapis affiliate. Kalau Bapak Ibu teman-teman yang terbiasa jualan online, Anda kan cuma dapat satu lapis saja, satu layer aja ya, satu generasi aja. Kalau di sini 5G atau 5 generasi. Maksudnya gini, kalau Anda mengajak teman Anda, si A, itu adalah generasi satu Anda. Dan si A ini bergabung dengan paket silver yang paling kecil aja, 2 juta. Anda akan mendapatkan 200.000 per orang yang bergabung. Nah, kalau Anda merekrut 10 orang generasi 1 dikali 10 berarti 2 juta. Ya, Anda sudah dapat komisi 2 juta. Tadi Anda beli paket bisnisnya 2 juta 200. Sudah kembali 2 juta. Ibaratnya produknya sudah free. Nah, yang menarik adalah ketika si A merekrut si B, B ini generasi 2 dari Anda, biasanya ya di sistem affiliate Anda sudah tidak dapat komisi di generasi kedua. Tapi di sini Anda masih diberikan 20.000. Nah, yang menarik adalah kalau generasi satu Anda yang 10 orang ini masing-masing rekrut 10 karena mereka juga pengen kembali modal ya atau pengen dapat produk secara free, maka sudah 100 orang. Komisi Anda sudah 2 juta. Nah, generasi ketiga juga Anda dapat 20.000. Dan kalau ini dikali 10 jadi 20 juta. Generasi keempat menjadi 200 juta. Dan generasi 5 bahkan Anda dikasih double Bapak Ibu. 40.000. Berarti totalnya 4 miliar. Berarti total Bapak Ibu kalau ini Anda selesaikan 5 generasi kali 10, maka Anda income-nya adalah 4,2 miliar. Dan kalau 4,2 miliar ini Anda selesaikan dalam waktu 3 tahun atau 36 bulan, maka 4,2 miliar dibagi 36, 100 juta per bulan. Nah, inilah teman-teman kenapa kami yakin sekali bahwa dalam waktu 3 tahun Anda bisa mendapatkan income minimal 100 juta per bulan. Apalagi teman-teman ya, kalau orang suka dengan produknya, mereka akan top up ke paket bisnis berikutnya. Dari 2 juta ke 5 juta ke paket gold. Nah, kalau semuanya paket gold, ini income-nya 10 miliar. Berarti hampir 300 juta per bulan. Dan kalau top up ujung-ujungnya ke paket platinum atau 9 juta, ini total income-nya 19 miliar. Atau 500 juta per bulan. Jadi kami yakin sekali bahwa 3 tahun minimal 100 juta per bulan. Apalagi ini baru income referral saja Bapak Ibu, referral income. Kami ada lagi network income, ada lagi royalty income yang bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran per bulan. Dan semua jenis komisi ini instan, dapat ditarik kapan saja termasuk hari libur. Ya, nah kami tidak akan jelaskan mengenai network income dan royalty income, tapi ini semua akan dijelaskan di online business talk yang hari Senin nanti. Jadi Anda bisa dapatkan meeting ID-nya dari orang yang mengundang Anda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perusahaan supply-nya tadi ya. Jadi ada 2 perusahaan, supply dan support. Nah, perusahaan supply kita namanya Movinit, yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Sadra. Nah, Movinit adalah perusahaan yang memproduksi Genomil dan Nobeli. Ya, nah perusahaan Movinit ini punya visi yang menarik. Teman-teman kalau lihat yang cetak, yang kata-kata merah itu ya. Jadi visinya menjadi entrepreneur incubator. Entrepreneur itu pengusaha, incubator itu organisasi yang mengembangkan. Jadi Movinit adalah sebuah organisasi yang mengembangkan para pengusaha dengan sistem pelatihan yang teruji supaya apa? Supaya jadi entrepreneur yang hebat dan berkarakter. Jadi Movinit ini benar-benar pengen jadi entrepreneur incubator, menghasilkan pengusaha-pengusaha yang berkarakter. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai Movinit, siapa pendirinya, nah, ini semua akan dijelaskan di online business talk hari Senin nanti.
Ya, nah sekarang saya sampai ke bagian yang paling penting ya dari presentasi saya. Ini adalah jantung dari Movinit, yaitu Core Academy. Ini perusahaan supportnya. Jadi tadi supply-nya Movinit, supportnya yang membantu teman-teman untuk membangun jalur distribusi sehingga bisa pensiun dalam waktu 3 tahun, namanya Core Academy. Ya, Core Academy ini menyediakan pelatihan yang sudah teruji yang tujuannya menciptakan duplikasi. Kalau Bapak Ibu ingin pensiun, tentu Anda harus jadi pengusaha yang berkarakter dan mampu menghasilkan atau menduplikasi orang-orang yang di bawahnya juga jadi pengusaha yang berkarakter. Nah, semuanya akan terjadi kalau ada sistem pelatihan yang tepat. Ya, nah sistem pelatihan kami sudah disiapkan, yaitu ada alat bantu online, bahkan Anda bisa dapatkan video-video presentasi yang singkat yang hanya 5 menit menjelaskan mengenai konsep usaha ini. Lalu ada buku yang direkomendasi yang bisa Anda baca, juga ada pertemuan dan training yang diadakan secara online maupun offline. Ya, dan yang paling menarik teman-teman, yang paling kanan yaitu Core Learning Program atau CLP. Ini yang tidak ada di industri ini di perusahaan-perusahaan lain. CLP ini adalah sebuah tools yang menjadi kebanggaan dari Movinit dan Core Academy. Ya, CLP itu apa? Core Learning Program ini adalah program berlangganan audio dan video pendidikan bisnis secara online. Isinya ada teknik bagaimana membangun bisnis ini, ada pengembangan diri, mental entrepreneur, ada motivasi, pengetahuan produk, leadership, strategi bisnis. Pokoknya semua yang Anda butuhkan untuk pensiun dalam waktu 3 tahun itu ada di sini. Ya, kami tidak mencari orang yang berpengalaman. Kami tidak mencari orang yang mampu, tapi orang yang mau belajar. Kalau Anda mau belajar, ilmunya sudah ada di CLP. Ya. Nah, penjelasan lebih lengkapnya nanti ada di online Business Talk hari Senin. Ya, Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat testimoni dari orang-orang yang jalankan usaha ini, bagaimana mereka dibantu oleh CLP. Nah, sekarang saya akan tutup dengan sebuah fakta yang menarik. Ya, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Anda sudah lihat Fit Circle, Anda sudah melihat sekilas mengenai bisnis Movinit. Nah, saya ingin beritahu Anda bahwa kita ada di tempat yang tepat, di kondisi dan waktu yang tepat. Kita ada di tengah-tengah pasar, teman-teman. Kenapa? Karena saat ini dunia bisnis sedang tidak baik-baik aja. Ekonomi global tahun 2024 lebih buruk daripada tahun lalu. Bahkan saya ketemu dengan beberapa pengusaha di bidang properti yang mengatakan bukan hanya tahun 2024, tapi tahun 2025 diramalkan akan lebih buruk lagi. Bahkan ada pakar-pakar trading yang mengatakan, wah tahun 2025 bakal ada pandemi yang lebih parah dari COVID. Nah, kita nggak tahu ya apa itu terjadi atau tidak. Tapi tidak ada salahnya berjaga-jaga. Ya, PHK dari perusahaan-perusahaan besar terus jalan. Anda bisa dapat beritanya di mana-mana. Bahkan hampir 10 juta Gen Z, anak-anak muda, pengangguran. Jadi dunia bisnis sedang tidak baik-baik. Maka trending topik dari warung kopi sampai di lapangan golf adalah apa? Mau bisnis apa? Mau kerja apa? Bagaimana kita berjaga-jaga untuk keadaan yang lebih buruk lagi ke depan nanti? Makanya teman-teman, ya berbisnis. Dan kendala berbisnis itu, teman-teman yang mau berbisnis punya masalah. Masalahnya apa? Idenya apa? Modalnya bagaimana? Keahlian, pengalaman, strategi. Belum lagi faktor X. Jadi mau bangun usaha sendiri itu nggak gampang. Nah, teman-teman, kalau Anda positif dengan bisnis Movinit, di tangan Anda sudah ada sebuah bisnis yang namanya turnkey bisnis. Ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman Anda yang kepengen punya usaha sendiri. Kadang-kadang kita lihat teman-teman kita baik-baik, tapi belum tentu loh. Banyak teman-teman kita yang mungkin lagi cari sebuah bisnis. Mereka mungkin tidak nyaman di bisnisnya saat ini atau di pekerjaannya saat ini. Mau bisnis sendiri dengan kendala seperti tadi. Makanya Bapak Ibu, jadikan bisnis ini sebagai solusi. Anda bisa bantu teman-teman Anda supaya sama-sama Anda bangun bisnis ini dan bisa pensiun dalam waktu 3 tahun. Jadi Anda bisa tawarkan ke teman Anda, ciptakan pensiun sehat dan kaya sekarang. Mau pilih apa? 40 tahun kerja belum tentu bisa pensiun, atau kerjakan 3 tahun. Habis itu pensiun dengan income minimal 100 juta per bulan. Jadi di tangan teman-teman ada sebuah solusi untuk bisa pensiun dan kaya. Jadi penjelasan lebih lengkapnya lagi nanti Anda datang ya ke online business talk Zoom ya. Dapatkan meeting ID dari orang-orang yang mengundang Anda.
Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan saya.